Salam, jumpa lagi dalam program Sapaan Kasih. Sabtu 20 Desember, tidak terasa kita sudah masuk ke dalam akhir pekan. Saya percaya bahwa damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita mulai pada perenungan pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tidak pernah henti-hentinya mulut dan hati kami Tuhan mengucapkan syukur untuk segala berkat dan kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun apapun kondisi kami Tuhan. Kami percaya itu yang terbaik yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami rindu akan firman-Mu Tuhan. Sebab ada tertulis, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut-Mu Tuhan. Dan biarlah itu menjadi makanan kami di pagi hari ini Tuhan. Untuk kami boleh melangkah menjadi kekuatan kami, untuk kami melangkah menghadapi segala perkara-perkara dalam kehidupan kami di pagi hari ini. Berkati kami di mana kami berada Tuhan. Ajar kami Tuhan. Dan juga Engkau menolong hamba-Mu sebagai penyampai berkat-Mu Tuhan. Dengan hikmat dan Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau tolong hamba-Mu. Juga dimanapun saudara-saudara hamba-Mu mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan juga menyertai mereka. Mengajarkan mereka dengan hikmat dan Roh Kudus-Mu. Terima kasih, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Kejadian 50, ayatnya ke-21. Ia, Yusuf, menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Lalu dalam Efesus 4 ayat 32 dikatakan bahwa hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pada pagi hari ini saya mulai dengan satu perumpamaan tentang jeruk. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa jeruk itu akan rasanya manis atau asam? Apakah hanya dilihat dari bentuknya, warnanya, beratnya, besarnya, atau daunnya? Tentu kalau kita supaya tahu bahwa jeruk itu rasanya manis atau rasanya kecut, asam, kita harus membukanya, kita harus memakannya, atau kita memerasnya untuk mengambil airnya. Baru kita akan tahu bahwa jeruk itu adalah jeruk yang manis atau jeruk yang asam. Jadi tampilan di luar tidak menentukan bagaimana rasa dari jeruk itu. Kenapa saya mengambil perumpamaan itu? Karena begitu pun juga karakter kita, pribadi kita, tidak ditentukan dengan apa yang kelihatan di luar ini, tidak kelihatan dari apa yang kita miliki, tidak kelihatan dari apa yang kita telah capai dalam kehidupan kita sebagai manusia, entah itu dalam sekolah, studi, pekerjaan, atau pelayanan kita. Itu tidak menjadi satu jaminan apakah karakter kita, seperti tadi saya katakan, jeruk itu rasanya manis atau tidak menentukan apakah karakter kita serupa, segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita diajarkan satu hal dalam kehidupan kita. Dari segala sesuatu yang boleh kita terima dalam kehidupan kita, mengampuni adalah sesuatu yang saya katakan mungkin adalah sesuatu yang sangat-sangat susah untuk dilakukan oleh orang percaya. Kenapa saya katakan begitu Bapak Ibu? Ya, kita tidak bisa mengingkari bahwa dikatakan dalam firman Tuhan bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama manusianya. Artinya perselisihan, permasalahan, sakit hati, pergumulan, ataupun masalah-masalah lain, itu akan menjadi, dan itu akan selalu menjadi bagian dalam kehidupan kita, dan kita tidak bisa menghindarinya. Lalu saya bisa mengenal pribadi saya, atau saya bisa mengenal pribadi orang-orang yang saya kasihi, orang-orang yang saya kenal. Di saat kita mengalami pergumulan, di saat kita mengalami pergesekan, di saat kita mengalami masalah, disitulah kita bisa mengenal pribadi orang yang kita kasih, entah itu suami kita, entah itu istri kita, entah itu anak-anak kita, bahkan diri kita sendiri. Dan di saat kita mengalami permasalahan-permasalahan itu, di saat kita mengalami tekanan-tekanan itu, seperti tadi jeruk yang dikunyah, seperti jeruk yang diperas, di situ dia akan mengeluarkan rasa aslinya. Dan begitu pun juga kita, di saat kita mengalami tekanan, di saat kita mengalami penderitaan,
Di situ kita bisa tahu siapa diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh serupa dengan Yesus atau kita serupa dengan dunia. Kita boleh berbicara tentang pelayanan kita boleh bisa berbicara tentang kesuksesan kita, baik dalam karir kita, baik dalam pelayanan kita, atau kita bisa berbicara tentang firman Tuhan, macam segala apapun. Tetapi itu tidak akan lebih jikalau kita tidak mempunyai kasih dalam kehidupan kita. Dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Satu hal yang saya mau katakan bahwa saya tidak akan mungkin bisa mengasihi sesama manusia atau mengampuni sesama manusia atau mengampuni orang-orang yang saya kasih atau orang-orang terdekat dalam kehidupan kita kalau saya belum mengalami kasih Tuhan, kalau saya belum menerima kasih Tuhan. Itu yang menjadi ukuran dalam kehidupan kita. Kalau kita kembali ke bacaan kita pada Kejadian 50 ayat 21, di situ kita bisa melihat Yusuf sebagai orang yang memiliki kuasa, sebagai orang yang mempunyai kedudukan. Dia adalah orang yang dikatakan nomor 2 atau nomor 1 setelah Firaun. Jadi dia bisa menggunakan kekuasaannya untuk melakukan segala sesuatu yang dia kehendaki. Tetapi pada posisi itu dia tidak melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Dia tetap mengasihi saudara-saudaranya walaupun dia selama 13 tahun sebelum dia menjadi orang yang memiliki kedudukan yang luar biasa di Mesir, dia mengalami begitu banyak penderitaan, begitu banyak pergumulan. Tetapi satu hal yang kita bisa lihat, yang kita bisa pelajari, yang bisa kita terima dalam kehidupan kita sebagai pribadi-pribadi yang percaya kepada Tuhan, Yusuf tetap menjadi orang yang takut akan Tuhan. Sehingga di saat dia diperhadapkan dengan saudara-saudaranya, dia tidak membalas seperti apa yang dilakukan saudara-saudaranya terhadap dirinya. Maka Tuhan katakan dalam firman-Nya, lebih baik memberi daripada menerima. Yusuf memberikan kasihnya yang terlebih dahulu dia telah rasakan kasih Tuhan dalam kehidupannya. Dikatakan dalam Efesus 4:32, tapi kalau Bapak Ibu bisa membaca di dalam Efesus 31 dikatakan, segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi itu seperti saya katakan bahwa belajar mengampuni itu tidak akan pernah bisa kita lakukan jikalau kita belum menerima kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi pesan pada pagi hari ini Bapak Ibu, karena ini sudah tanggal 20 Desember, lagi 5 hari kita akan merayakan Natal. Jadi sebelum hari itu terjadi, ingat-ingat mungkin Bapak Ibu pernah berbuat salah kepada seseorang, atau Bapak Ibu ingin memberikan satu pengampunan kepada seseorang, memulihkan satu permasalahan yang mungkin selama ini mungkin tidak ada jalan keluar. Mulai dari pagi hari ini belajar merenungkan firman Tuhan dan merendahkan diri. Tanya sama Tuhan, bagaimana caranya Tuhan untuk saya boleh memulai pemulihan ini? Bagaimana saya boleh memberikan pengampunan? Bahkan mungkin saya meminta maaf kalau saya mempunyai salah kepada seseorang. Entah itu saudara, entah itu istri Anda, entah itu suami Anda, bahkan teman-teman dalam pelayanan. Tuhan memberi kesempatan, tapi kitalah yang akan menjadi poin sebagai yang akan menentukan mau atau tidak kita melakukan itu semua. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita, memberikan kita kekuatan untuk kita menjalani hari lepas hari ke depan. Responi firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan pujikan nama Yesus yang termulia. Nama Yesus termulia di atas
segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga teguk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta. Yang di bumi dan di surga teguk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, Engkau adalah gambaran kasih itu, dan Engkau sendiri adalah kasih itu Tuhan. Kami tidak dapat berkata bahwa kami orang yang mengenal Tuhan, kami yang mengasihi Tuhan, atau kami menghormati Tuhan. Tetapi kami tidak bisa mengasihi sesama manusia, sesama kami di antara kami Tuhan. Tuhan katakan itu adalah kebohongan. Bapa, terima kasih buat firman di pagi hari ini Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami harus terus belajar untuk menerima kasih-Mu Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami harus belajar bagaimana Engkau mengasihi kami Tuhan, tanpa harus ada syarat Tuhan. Berikan kami kasih-Mu Tuhan, lawat kami dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengalami kasih yang sungguh luar biasa, kasih yang sempurna yang datangnya daripada Engkau. Sehingga boleh di hati kami Tuhan, yang memancar adalah kasih-Mu Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi sesama kami, menjadi pribadi-pribadi yang memberikan pengampunan Tuhan kepada sesama kami Tuhan. Ataupun kami yang pribadi-pribadi yang mau merendahkan diri, meminta maaf jika kami melakukan satu kesalahan terhadap saudara kami Tuhan. Berikan kami hati seperti itu Tuhan. Engkau sangat merindukan itu terjadi dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu percaya Tuhan, dimanapun saudara-saudara kami, hamba-hamba-Mu di pagi hari ini boleh mendengarkan firman itu Tuhan, lawatan Tuhan, karya Tuhan, dan kuasa Tuhan telah terjadi. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk segala rencana-rencana bagi anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu, saudara-saudara hamba-Mu dimanapun mereka berada. Berkati Tuhan, kesehatan mereka Tuhan berkati, pekerjaan mereka Tuhan berkati, rumah tangga mereka Tuhan berkati, hubungan suami istri, anak dengan orang tua Tuhan berkati, dan gereja juga Tuhan berkati dimanapun gereja boleh berdiri di bangsa kami. Dan Tuhan, kami juga teringat pada tanggal 21 Desember besok Tuhan, di mana gereja kami, Gereja Kristus Kasih akan mengadakan perayaan Natal Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati segala rencana-rencana anak-anak-Mu Tuhan. Panitia yang telah mempersiapkan acara terus berkati. Jaga kesehatan kami Tuhan. Kau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini pada hari esok Tuhan. Berkat-Mu Tuhan tercurah Tuhan. Hikmat-Mu memimpin kami, dan Roh Kudus selalu menolong kami, memampukan kami untuk mengambil tanggung jawab ini Tuhan. Berkati juga setiap jemaat-jemaat-Mu yang boleh hadir Tuhan di esok hari Tuhan. Biarlah mereka merasakan sukacita Natal dalam kehidupan mereka. Mereka datang dan mereka pulang membawa berkat. Damai sejahtera Tuhan dinyatakan dalam ibadah kami. Cuaca yang terbaik Tuhan nyatakan. Tuhan juga menolong segala aktivitas yang akan kami lakukan di hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.